Ya, kalau di Indonesia kan selalu Coach Sintayong pun diragukan, Coach Indra Safri diragukan, Coach Bima diragukan. Ya itu bagian daripada kecintaan masyarakat sepak bola kepada sepak bolanya. Nah, individu atau figur yang ada di sepak bolanya harus siap menahan tekanan itu dan memberikan hasil. Ya, ini yang kita mau, kita sama-sama membangun itu. Ada sisi negatif, saya rasa ya itu bagian dari demokrasi. Tapi kan yang penting kalau ada yang meragukan jangan sampai keluar kata-kata kasar, apalagi sampai menyerang keluarga. Nah itu kasihlah kesempatan para pelatih ini jadi manusia seutuhnya gitu. Dan kita sebagai PSSI mendorong para pelatih ini untuk lebih baik gitu. Iya, gini, yang pasti ya kadang-kadang teman-teman nggak segampang yang kita kira. Ya, ada komen yang kita mau naturalisasi misalnya harus lengkap dokumennya, dokumen kakeknya harus lengkap nih, karena nggak boleh ujuk-ujuk kan, karena harus kan dia ada darah Indonesianya nih. Nah itu kadang-kadang ada juga yang dia di dokumennya nggak ada. Nah harus dicari nih solusinya. Siapa? Tunggu aja tanggal mainnya. Pasti tunggu tanggal mainnya. Ada. Jadi saya pikir Sirus Margono ini walaupun untuk saat ini memang tidak dilirik oleh Coach Sintayong, tapi tetap bisa dipertimbangkan untuk nanti menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tapi kan bukan begitu mudah Sirus ini akan dipanggil oleh Coach Sintayong. Dia harus membuktikan kemampuannya. Nah inilah yang saya suka dari Coach Sintayong, bahwa dia adalah pelatih yang memang 110% profesional. Artinya dia tidak akan memanggil pemain keturunan Indonesia yang menurut dia belum qualified atau belum punya potensi untuk bisa memberikan kontribusi bagi tim nasional Indonesia. Maka itu kan berkali-kali saya jelaskan bahwa dengan memakai para pemain keturunan bukan berarti bahwa peluang bagi para pemain yang berasal atau dihasilkan dari kompetisi dalam negeri tidak akan lagi punya tempat di timnas Indonesia. Enggak, tetap akan punya tempat, tapi mereka tentu harus bersaing. Supaya nanti membela timnas Indonesia adalah pemain-pemain terbaik dari yang terbaik. Jadi the best of the best. Kita bicara soal pemain yang akan dinaturalisasi. Siapa lagi kalau bukan Jai Ises, pemain berusia 23 tahun yang saat ini bermain di Serie B bersama klub Venezia. Ya, itu sudah sampai tahapnya di Kemenkumham. Salah satu exco PSSI sudah mengatakan posisinya ini dari Menpora bergeser sekarang diusulkan ke Kemenkumham. Ini sudah suatu langkah yang sangat bagus karena banyak juga teman-teman para netizen penggemar sepak bola timnas Indonesia terus bertanya sudah sejauh mana Bung Ropan ya soal Jai Ises. Kemudian siapa lagi pemain yang akan diambil untuk grade A ini? Terutama semua yang menyatakan di posisi lini serang. Artinya kita harus punya pemain depan. Di belakang sudah oke ya. Namun sekarang PSSI sedang fokus di Jai Ises dulu untuk menggolkan dia. Waktunya sudah sangat mepet. Sekarang di Oktober. Nantinya dia diproyeksikan itu pada Januari, Februari karena kita tim senior akan ikut di Piala Asia di Qatar. Ya, di antara 12 Januari sampai di 10 Februari. Nah, ini yang paling penting. Sehingga PSSI terus kebut menggenjot habis agar dia bisa cepat. Ya September kan? Ya, awal September. Timnya kurang lebih sama, mungkin akan ada penambahan pemain lah. Lawannya Turkmenistan dan Cina Taipei kan, Taiwan. Kalau di atas kertas sih bisa gitu loh, tapi kan nggak pernah bisa begitu. Kenyataannya Malaysia kita kalah, kepleset 1-2. Sama Timor Leste menang 1-0. Artinya kita nggak bisa ngelihat semata-mata, oh kita tuan rumah, satu grupnya cuma 3, Turkmenistan dan Taiwan. Kita nggak bisa leha-leha lagi, justru ini alam besar saya bilang. Ini alam besar. Yang anehnya mungkin, Sintayong menjadi selamat karena berlindung dari target yang tidak dibebani target. PSSI, BTN tidak membebani target apapun di AFF. Yang menurut saya menyedihkan. Selevel kita di negara ASEAN nggak berani pasang target di AFF, level AFF menurut saya menyedihkan. Iya. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga,
membeberkan kemungkinan untuk menaturalisasi pemain lagi. Arya mengungkapkan bahwa proses perpindahan kewarganegaraan tidaklah mudah karena banyak proses yang harus dilewati. Oleh sebab itu, Arya mengatakan bahwa PSSI enggan menjanjikan siapakah pemain yang akan didatangkan. Gini, yang pasti kadang-kadang enggak segampang yang kami kira. Ada pemain yang kami mau naturalisasi misalnya harus lengkap dokumennya, karena enggak boleh kurang dokumennya, harus ada darah Indonesia, kata Arya. Itu ada juga yang dia pemain keturunan, dokumennya enggak ada kurang lengkap, harus dicari solusinya. Siapa yang akan naturalisasi lagi, tunggu aja tanggal mainnya, lanjutnya. PSSI sejatinya sedang memproses naturalisasi satu pemain keturunan kelahiran Belanda, Jay Ises. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah PSSI masih akan mendatangkan pemain baru untuk diambil sumpahnya menjadi warga negara Indonesia, WNI? Yang pasti ada lagi yang kami urus. Ketika kami sudah urus, dia harus datang kayak JIZS. Itu proses pertama, ujar Arya. Naturalisasi JIZS saat ini sudah dikirimkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenhumkam. Perpindahan kewarganegaraan pemain berusia 23 tahun tersebut ditargetkan selesai sebelum Piala Asia 2023 Qatar bergulir. Rencananya, Piala Asia 2023 berlangsung pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Pada Piala Asia 2023, skuad Garuda menghuni grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Ketika kami sudah urus, dia harus datang kayak JIZS. Itu proses pertama, baru proses lainnya yang harus dilewati, kata Arya. Arya mengatakan, pemain yang ingin dinaturalisasi harus sesuai dengan kebutuhan pelatih Shin Tae-yong. Semuanya harus tanya juga ke pelatih, kalau pelatih tidak butuh, apapun yang diusulkan orang, kami susah untuk prosesnya. Karena harus sesuai dengan kebutuhan, siapa yang mau dinaturalisasi, ungkap Arya. Biasanya pelatih sudah survei, baru kami jalan. Yang sekarang kami kerjakan adalah yang sepakati oleh pelatih, jelasnya. Dicoretnya nama Jordi Amat dari daftar panggil pemain timnas Indonesia karena mengalami cedera, sangat disayangkan. Terlebih lagi mengingat usia bek timnas Indonesia itu tidak muda lagi. Ya, Jordi Amat sudah menginjak usia 31 tahun. Tentu saja, dengan cederanya Jordi Amat, menjadi suatu kesempatan bagi JIZS untuk mengisi posisi tersebut nantinya. Bek Venezia FC yang merupakan pemain asal Belanda yang memiliki darah Indonesia. JIZS saat ini berusia 23 tahun, dan tengah menunggu proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menghadapi Brunei Darussalam dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel leg pertama akan berlangsung di SUGBK pada tanggal 12 Oktober tahun 2023, sedangkan leg kedua akan diadakan di Brunei Darussalam. Awalnya, Jordi Amat masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun sayang, Jordi mengalami cedera saat membela klubnya yakni Johor Darul Taksim. Padahal, tenaga Jordi dibutuhkan di lini pertahanan. Bahkan, dia bisa menjadi playmaker dengan umpan-umpan lambungnya yang terukur. Bagi seorang pemain sepak bola yang sudah berusia 31 tahun, tentu hanya memiliki waktu yang sedikit untuk terus berlaga di level tertinggi sepak bola. Timnas Indonesia maupun klubnya JDT harus bersiap-siap. Pemain yang sudah berusia ini akan rentan dengan cedera dan akan banyak absen di pertandingan. Kondisinya saat ini harus menjalani recovery dulu. Enggak bisa gabung ke Timnas Indonesia, ujar asisten pelatih Nova Arianto. Nasib Jordi Amat akan serupa Desojevic yang tidak lagi dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Padahal, sebagai seorang striker yang tajam di Liga 1, namun usianya sudah menginjak 35 tahun. Saat ini, kesempatan yang baik bagi bek naturalisasi selanjutnya. Dia yang dimaksud adalah JIZS, pemain blasteran Belanda berdarah Indonesia yang saat ini membela klub Venezia FC di Serie B Italia. JIZS sendiri baru berusia 23 tahun pada tanggal 2 Juni tahun 2023, sehingga dia bisa dikatakan belum mencapai puncak karirnya di sepak bola. Di musim ini, JIZS mendapatkan seluruh menit bermain bersama Venezia. Beruntungnya JIZS yang masih muda sudah mau menjadi pemain naturalisasi dan memilih menjadi WNI. Berbeda dengan Jordi Amat yang menjadi WNI di saat usianya mendekati akhir karir, JIZS berkeinginan dapat membela timnas Indonesia di akhir tahun ini. Indonesia sangat dekat di hati saya.
Karena saya sebenarnya berasal dari sana, Indonesia, ujar JIZS seperti dikutip dari The Gelderlander. Target saya di sepak bola berlaga di Serie A, bersama klub Venezia, dan bisa bermain di laga internasional pertama saya bersama Timnas Indonesia tahun ini, ujarnya. Bukan tidak mungkin. Ucapannya itu menandakan dia ingin bermain bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 di Qatar nanti. Laga tersebut akan menjadi momen debut pertamanya bersama Timnas Indonesia setelah menjadi pemain naturalisasi.